Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku mau ngajak kalian bahas soal kasus yang terjadi di Lampung. Seorang wanita ditemukan oleh bapaknya di belakang rumahnya dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Polisi sempat kesulitan menyelidiki kasus ini karena TKP yang sudah dibersihkan oleh ayah korban karena minimnya pengetahuan akan sebuah penyelidikan. Kayak gimana kisah dan kasusnya? Langsung aja kita bahas. Tapi sebelum itu, marilah kita posisikan diri kita senyaman mungkin. Dan kalau ada cemilan, siapkan cemilan kalian. Nah, kalau sudah, inilah pembahasannya. Kasus ini bermula dari seorang wanita cantik bernama Freni Astriani, berusia 29 tahun. Dia merupakan anak dari Bapak Wationo yang berusia 57 tahun. Freni memiliki seorang suami yang bekerja sebagai TKI di Malaysia dan mereka pun telah dikaruniai dua orang anak. Anak pertamanya berusia 10 tahun dan anak keduanya berusia 4 tahun. Freni tinggal bersama dengan kedua anaknya dan orang tuanya di Dusun Babakan Pekon, Sudimoro, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tagamus, Lampung. Menurut tetangga sekitarnya, Freni ini dikenal sebagai sosok yang sangat supel dalam pergaulan, ramah dan juga aktif di berbagai kegiatan lingkungan di sekitar rumahnya. Freni ini masih membantu perekonomian keluarga dengan cara berjualan pakaian di sosial media. Selain itu, di dalam kesehariannya, Freni ini selalu mengantar jemput kedua anaknya ke sekolah, sementara membantu kedua orang tuanya mengurus rumah. Oleh karena itu, warga sekitaran pun mengenal sosok Freni ini sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Hari demi hari pun telah dilewati seperti biasa dan kesehariannya pun berjalan baik-baik saja. Hingga suatu ketika pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023, sekitar pada jam 12 malam. Sebelum tidur, Wationo, ayah dari Freni ini, selalu mengecek sapi-sapi miliknya dengan mengunci pintu dan mematikan lampu kandang. Setelah itu pun dirinya langsung masuk ke dalam kamar untuk bersiap tidur. Tidak berselang lama, sekitar 30 menit kemudian, tiba-tiba Freni berteriak histeris. Wationo yang mendengar teriakan itu bergegas beranjak dari tempat tidurnya mencari keberadaan dari Freni. Yang ternyata sumber teriakan itu berasal dari belakang rumahnya. Namun saat ayahnya hendak keluar rumah melalui pintu belakang, ternyata pintunya dalam keadaan terkunci, sehingga dia pun harus melewati pintu depan. Dan Wationo pun sangat terkejut ketika dirinya sampai di belakang rumahnya, karena dia telah melihat tubuh anaknya telah tersungkur di samping rumah dalam kondisi penuh luka dan bersimbah darah. Wationo langsung membawa tubuh anaknya ke dalam rumah sambil berteriak memanggil sang istri. Wationo meminta pertolongan kepada warga sekitaran. Sontak saja teriakan itu memancing warga berdatangan ke rumahnya. Warga pun berinisiatif membawa tubuh Freni ini menuju rumah sakit terdekat untuk diberikan pertolongan pertama. Namun setibanya di rumah sakit, ternyata Freni telah dinyatakan meninggal dunia dengan beberapa luka pada bagian tubuhnya. Kabar duka ini pun langsung diberitahukan kepada suaminya yang sedang berada di Malaysia. Kepergian Freni pun membawa duka kepada kedua anaknya karena harus siap menjalani hari-harinya tanpa seorang ibu. Setelah menjalani pemeriksaan, pada jam 4.30 waktu subuh, tubuh Freni dibawa kembali pulang oleh keluarganya. Melihat kronologi awal Freni ditemukan, ditambah lagi luka pada bagian tubuhnya, sudah dipastikan kejadian ini merupakan pembunuhan. Dan pada jam 7 pagi, pihak keluarga segera melaporkan kejadian itu ke Polsek Semaka setelah menerima laporan tim Inafis bersama Satreskrim Polres Tagamus
langsung menuju ke tempat kejadian untuk melakukan olah TKP. Namun saat polisi melakukan olah TKP, polisi sedikit mengalami kesulitan untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Dikarenakan kondisi dari lokasi kejadian sudah bersih. Pada saat awal kejadian itu, Wationo sempat membersihkan ceceran darah yang membuat lokasi TKP pun menjadi rusak, sehingga polisi tidak menemukan adanya petunjuk apapun. Salah satunya tidak adanya sidik jari dari terduga pelaku di tempat kejadian. Polisi hanya menemukan adanya batu yang berukuran cukup besar. Didapati adanya bercak darah di situ. Di saat olah TKP, polisi mendapatkan informasi dari orang tua korban, di mana ada satu batang kayu yang biasa digunakan untuk mengganjal pintu belakang ternyata hilang. Selain itu, ponsel yang biasa digunakan oleh Frenny pun tidak ditemukan. Setelah dilakukan pencarian, kayu tersebut pun ditemukan berada di dalam sumur. Dan setelah diambil kayu tersebut dari dalam sumur, polisi menemukan adanya 2 helai rambut yang tersangkut pada kayu. Kedua helai rambut itu pun segera dikirim ke Lab 4 untuk diselidiki. Dengan ditemukannya kayu tersebut, pihak kepolisian pun menduga jika terduga pelaku kejahatan telah melakukan pembunuhan kepada Frenny menggunakan kayu itu. Di sisi lain, guna untuk kepentingan penyelidikan, tubuh Frenny pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Sambil menunggu hasil visum, polisi pun terus melakukan penyelidikan hingga pada esok harinya. Hasil visum menyatakan jika korban Frenny mengalami beberapa luka pada bagian leher, punggung, dan kepala yang disebabkan oleh benda tumpul. Dari keterangan tersebut menguatkan dugaan jika korban dibunuh dengan cara dipukul menggunakan kayu yang biasa digunakan untuk mengganjal pintu. Pihak kepolisian terus bergerak mendalami kasus ini dan setelah 4 hari melakukan penyelidikan, didukung oleh saksi ataupun barang bukti yang berhasil dikumpulkan oleh polisi. Akhirnya pihak kepolisian pun berhasil mengkerucutkan pada satu nama terduga pelaku. Belum sempat polisi melakukan penangkapan, tiba-tiba datanglah seorang pria bernama Muflihuddin alias Timin, berusia 41 tahun. Pria ini datang ke Polsek Wonosobo untuk menyerahkan diri, yang diantarkan tokoh masyarakat setempat. Diketahui Timin ini merupakan tetangga dari korban yang hanya berjarak 50 meter dari rumahnya. Setelah diinterogasi oleh polisi, didapati pengakuan dari pelaku yang cukup mengejutkan. Pelaku mengakui jika dirinya memiliki hubungan gelap dengan korban, padahal pelaku ini sudah memiliki istri dan anak. Bahkan Frenny dan istri pelaku merupakan teman dekat. Timin mengaku sudah lama menjalin hubungan gelap dengan korban. Bahkan mereka sering melakukan perzinahan. Korban dan pelaku hanya bertemu pada saat malam hari saja, setelah istri dari pelaku tertidur. Selain itu, Timin juga mengaku sering memberikan uang kepada korban, dan begitu pun sebaliknya. Korban pun sering memberikan uang kepada pelaku. Aku tahu di sini kalian pasti tidak terima dengan statement ini. Mana mungkin Frenny menyukai pria yang modelnya seperti ini, dan memang mungkin saja pelaku berbohong. Bagaimana menurut kalian? Percaya, saya tidak percaya, 100% saya tidak percaya. Saya tahu Timin. Kalau dia sakit hati sama istri saya percaya. Tapi kalau ada hubungan asmara, saya 100% saya tidak percaya. Bapak sama si Timin ini berteman, Pak? Saya berteman dulu sebelum saya berangkat ke Malaysia sekian tahun. Saya ada sering main sama dia. Pun saya tinggal pergi, istri saya pun main sama istri dia, anak dia main pun sama anak saya. Pernah nggak ada cerita dari istri Bapak atau? Nggak ada sama sekali. Sampai-sampai saya menduga kayak gini, nggak ada dugaan sama Timin, nggak ada. Oh, jadi pernah nggak dia istrinya nyampe bahwa si pelaku ini suka sama si korban gitu ke Bapak? Dulu waktu saya masih di kampung, dulu pernah ada. Tapi saya anggap itu guruan saja. Motif pada pembunuhan ini, Timin merasa sakit hati dikarenakan Frenny menghina istri dan anaknya dengan perkataan yang tidak pantas.
Menurut keterangan Timin, kejadian ini bermula pada tanggal 16 Desember 2023. Malam harinya Timin mengajak janji Freni melalui telepon untuk bertemu di samping rumahnya. Setelah itu Timin pun bergegas menuju rumah korban dengan berjalan kaki. Setelah bertemu, mereka berdua berbincang-bincang seperti biasa. Namun, di tengah perbincangan itu terucap dari mulut korban yang mengatakan bahwa Timin membesarkan anaknya dengan uang haram. Selain itu, korban juga mengejek istri pelaku dengan mengatakan, "Istrimu gemuk, kebanyakan dikasih makan ayam." Entah sengaja atau tidak, ucapan itu terlontar dari mulut korban yang membuat pelaku sangat tersinggung. Timin yang emosi, diam-diam dirinya pun mengambil batang kayu di belakang rumah korban, lalu menghampirinya kembali dan memukul kepala korban dari belakang. Sontak korban pun terjatuh kesakitan. Pelaku kembali memukulinya sebanyak 10 kali pada bagian kepala, leher, dan punggung, yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat pukulan serius pada bagian kepala belakangnya. Setelah melihat korban tidak bernyawa, pelaku bergegas membuang barang bukti, kayu yang digunakan ke dalam sumur belakang rumah. Sementara ponsel milik Freni dibuang ke dalam aliran sungai Semaka. Setelah itu pelaku pun pulang ke rumahnya untuk membersihkan pakaian yang terkena bercak darah. Mirisnya pelaku Timin sempat bersandiwara membantu mengurus jenazah korban, lalu mengikuti proses pemakaman dan ikut dalam takziah di malam pertama. Setelah itu pelaku Timin pun melarikan diri ke rumah mertuanya, hingga pada akhirnya dirinya memutuskan untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian setelah mendapatkan dorongan dari sang istri dan juga keluarga pelaku. Timin mengaku menyesal atas perbuatannya itu. Bahkan dirinya meminta maaf kepada seluruh pihak keluarga dari korban atas perbuatannya itu, yang telah menghilangkan nyawa dari seorang Freni. Akhirnya tubuh Freni dikembalikan kepada pihak keluarga dan dimakamkan di salah satu TPU Dusun Babakan Pekon Sudimoro. Atas perbuatannya itu, untuk sementara pelaku dikenakan pasal pembunuhan tidak berencana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kejadian ini merupakan salah satu contoh kata-kata lebih tajam daripada sebuah pisau. Terlepas dari pengakuan pelaku yang mengaku Freni merupakan selingkuhannya, pengakuan tersebut haruslah lebih didalami lagi karena kasus ini berpotensi menjadi kasus pembunuhan berencana yang harus dihukum lebih berat dari 15 tahun penjara. Dan lagi guys, jaga mulut kalian sebaik mungkin, karena jutaan kasus di muka bumi ini kebanyakan disebabkan oleh mulut. Sekian video ini kami buat. Terima kasih sudah menonton.